Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 21 ayat 22, firman Tuhan menyatakan, pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Sahabat semua, dalam periskop ini kita melihat suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan Abraham. Pembentukan hubungan damai dengan Raja Abimelekh. Abimelekh adalah raja orang Filistin, bangsa yang bukan penyembah Allah, yang sejati. Namun, dia dapat melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup Abraham. Dia berkata, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ini adalah pengakuan dari seorang raja bukan Yahudi yang mengakui kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup Abraham. Hidup kita sepatutnya memantulkan kesetiaan dan kuasa Tuhan sedemikian rupa sehingga orang luar pun boleh melihat perbezaannya. Bukan melalui kata-kata semata-mata, tetapi melalui kehidupan dan integriti kita pada setiap hari. Meskipun ada semangat persahabatan, tidak dapat dielakkan ada konflik. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-25, Abraham menyuarakan isu tentang sumur air yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Air adalah sumber kehidupan, terutama di daerah gurun. Jadi ini bukan masalah yang kecil. Namun yang menarik di sini ialah rancangan ataupun cara Abraham mengatasi masalah ini. Bukan dengan kemarahan atau balas dendam, tetapi dengan perbincangan yang terbuka dan jujur. Dan Abimelekh sebaliknya tidak mempertahankan kesalahan hamba-hambanya. Dia terbuka untuk berdamai. Dalam setiap hubungan, terutama dalam community dan pelayanan, konflik tidak dapat dielakkan. Tetapi cara kita menanganinya akan menentukan apakah kita membawa damai ataupun kehancuran. Setelah menyelesaikan ketegangan itu, Abraham dan Abimelekh membuat perjanjian damai. Abraham memberikan 7 anak domba sebagai saksi bahwa dia yang menggali sumur itu. Tempat itu kemudian dinamakan Beersheba, yang bermaksud sumur perjanjian. Ini menunjukkan bahwa persahabatan yang sejati tidak hanya dibina atas rasa hormat, tetapi juga kejelasan dan keadilan. Mereka memilih untuk menandai persetujuan mereka dengan simbol yang mengingatkan mereka akan komitmen bersama-sama. Dalam hubungan kita, baik dengan sesama orang percaya ataupun orang yang belum mengenal Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian. Keadilan, kejelasan, dan hormat adalah asas kepada hubungan yang sehat. Apakah aplikasi rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, hiduplah dengan kesaksian yang kuat sehingga orang luar pun melihat Allah dalam hidup kita. Kedua, tanganilah konflik dengan semangat damai. Jangan biarkan kemarahan atau emosi mengawal kita, tetapi bertindaklah dalam kasih dan kejelasan. Ketiga, jangan takut berbicara benar. Abraham dengan berani menyuarakan ketidakadilan, tetapi dalam nada damai. Dan keempat, hargailah persahabatan dan jalinan yang sehat, terutama jika ia memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan membuka jalan bagi damai sejahtera. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tali persahabatan antara Abraham dan Abimelekh
adalah contoh bagaimana orang percaya dapat hidup dalam damai dengan dunia luar. Tanpa mengkompromikan iman. Di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan dan penuh dengan syak wasangka, kita dipanggil untuk membawa terang melalui hubungan yang adil, yang jujur, dan penuh kasih. Biarlah hidup kita menjadi sumur perjanjian, tempat orang lain dapat melihat Tuhan bekerja melalui kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hoptvmalay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.